Bab 587. Meskipun cepat tiga terlihat seperti kristal es kecil, dari reaksi Mu Yubai dan lainnya, sudah cukup untuk melihat betapa langka dan kuatnya kristal es ini. Mu Feiyan mengabaikan reaksi ketiga putranya dan berkata sambil tersenyum, benda ini disebut Tianjue Hanjing, tapi ini adalah pusaka keluarga Mu saya. Meski terlihat tidak mencolok, namun dapat digunakan di saat krisis. Hancurkan, dan kekuatan yang dilepaskan akan langsung mengembun menjadi penghalang kristal dingin yang sangat kuat yang dapat bertahan hingga 3 jam. Di dalam penghalang kristal dingin ini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menyakitimu. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya saat kakekmu yang luar biasa masih hidup. Awalnya ada 3 kristal Tianjue Han, tapi sekarang hanya tersisa 1. 2 lainnya masing-masing menyelamatkan nyawa 2 leluhur, kata Mu Feiyan dengan bangga. Sebuah penghalang pelindung terbentuk yang bahkan kaisar tingkat tinggi tidak dapat menghancurkannya, dan itu berlangsung selama 3 jam. Hati Yun Ce sangat tersentuh. Ini adalah hal yang benar-benar menyelamatkan jiwa. Memilikinya bersama Anda akan seperti memiliki satu kehidupan lagi. Terlebih lagi, ketika nyawanya dipertaruhkan, bahkan jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya selama periode penjagaan 3 jam, kondisi fisiknya akan memungkinkan dia untuk memulihkan luka-lukanya dan kekuatannya yang dalam. Ini benar-benar harta karun yang tidak bisa dia tolak. Mu Yubai tergagap dan berteriak, "Orang tua, bukankah kamu mengatakan kamu akan memberikan kristal Tianjue Han ini kepada cucu tertuamu?" Mu Yubai menyesalinya begitu dia mengatakannya. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, mata Mu Feiyan tiba-tiba melotot, "Beraninya kamu menyebut cucumu kepadaku? Di mana cucuku? Di mana dia? Aku adalah serigala es yang kubesarkan 100 tahun yang lalu telah melahirkan lebih dari selusin anak, tapi kalian bertiga tidak berguna dan tidak punya apa-apa. Hal ini membuatku kehilangan muka di depan bajingan tua itu selama lebih dari 100 tahun. Sekarang cucuku telah menumbuhkan wajahku kembali. Apakah kamu masih keberatan jika aku memberinya hadiah ucapan selamat?" Mu Yuqing dan Mu Yukong melambaikan tangan mereka dengan panik. "Orang tua, apa yang saya katakan tadi adalah apa yang dikatakan kakak tertua saya, kami tidak mengatakan apa-apa. Sangat pantas untuk memberikan kristal Tianjue Han kepada keponakan saya, sang orang tua itu bijaksana." Petik 2. Mata Mu Yubai berkedut keras, dan dia tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Dia tahu di dalam hatinya bahwa lelaki tua itu menjadi gila memikirkan cucunya selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki seorang cucu, tentu saja dia harus sangat menyayanginya. Tapi dia sangat menyayanginya sampai ke surga. Di hari pertama, dia mengeluarkan semuanya dari dasar kotak. Sebagai perbandingan, anak tertua sendiri tidak memiliki status sama sekali. Namun, mengingat keunggulan Yun Ce, perlakuan orang tua itu, sepertinya tidak terlalu sulit untuk diterima. Mata Phoenix merah Mu Yurou telah berubah menjadi 2 bulan sabit tipis ketika dia tersenyum. Tentu saja dia tahu betul betapa berharganya kristal Jue Han surga ini. Jika Mu Feiyan memberikan kristal Jue Han surga ini kepadanya, dia akan menolak dengan sedikit gentar. Bagaimanapun, itu adalah pusaka keluargamu. Tapi memberi putranya satu lagi harta penyelamat nyawa, tentu saja dia tidak akan memiliki niat sedikit pun untuk menolak, dan berkata sambil tersenyum, "CR, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada kakek?" "Terima kasih, kakek." Tentu saja Yun Ce tidak akan menolak dan menyingkirkan Tianjue Hanjing. Pada saat yang sama, rasa terima kasih melintas di hatinya. Dia tahu mengapa Mu Feiyan akan memberikan Tianjue Hanjing yang begitu berharga kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia, Raja Huai dan 7 suku yang telah dia sakiti sepenuhnya hari ini, telah menabur kebencian, yang berarti dia telah menanamkan niat membunuh. Dengan kekuatan Raja Huai, bahkan klan Yun dan Mu tidak dapat menjamin bahwa mereka selalu dapat melindunginya. Kristal dingin surgawi ini dapat memungkinkan Yun Ce menyelamatkan hidupnya ketika dia menghadapi krisis. 3 jam perlindungan mutlak dan transmisi pesan dari lokasinya sudah cukup bagi mereka untuk bergegas ke sisinya dan membebaskannya dari krisis. Hahaha, Mu Feiyan tertawa terbahak-bahak, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan fisik. "Selama kamu menyukainya, kami adalah bagian dari keluarga, jadi terima kasih." Namun, senyum Mu Feiyan perlahan memudar, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, "CR, ada sesuatu yang kakek ingin katakan. Kamu berani dan banyak akal hari ini, dan kekuatan serta keberanianmu sempurna.
Bukan hanya kamu menghidupkan kembali keluarga Yun meskipun Ratu Iblis kecil tidak berdaya, Pangeran Huai benar-benar dikalahkan. Namun, omelan dan penghinaan Anda terhadap faksi Pangeran Huai, serta Helian dan keluarga penjaga lainnya, meskipun menyegarkan dan menyegarkan, itu seharusnya benar-benar menyegarkan, tidak boleh dilakukan. Ketika berbicara tentang kejadian hari ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Mo Feiyan melanjutkan, Raja Huai memiliki pikiran licik yang sangat dalam dan keterampilan yang luar biasa. Kekuatan yang dia miliki jauh di luar imajinasimu, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukannya. Biarkan Ratu Iblis kecil mengetahui ambisinya, tapi tetap tidak bisa mengungkapkannya atau bertindak gegabah. Kamu bisa saja merespons dengan bijaksana hari ini, tapi kamu telah benar-benar membuatnya marah. Dia pasti memiliki dendam terhadapmu sekarang dan penuh dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak akan mengetahuinya dengan jelas. Aku akan menanganimu, tapi aku pasti akan penuh dengan anak panah tersembunyi, sayang. Mu Yubai mengangguk perlahan, CR, kakekmu benar. Meskipun kamu mendapat pujian besar hari ini, kamu juga membawa bahaya besar bagi dirimu sendiri. Yun Ce, bagaimanapun, tersenyum tipis dan berkata, toleransi berarti pisau di kepala. Hanya jika Anda dapat menanggung apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, Anda dapat menjalani kehidupan yang damai dan menjadi manusia. Inilah yang diajarkan guru saya, keterampilan medis selalu saya lakukan sejak saya masih kecil. Kata-kata yang dia sebutkan kepada saya pernah menjadi salah satu keyakinan hidup saya. Namun, pada akhirnya, guru mati di tangan orang-orang yang dia coba dengan keras untuk menahannya. Mo Feiyan, Yun Qinghong. Setelah itu, saya benar-benar memahami bahwa pisau dengan kata toleransi di atasnya tidak hanya akan membuat saya kesakitan dan frustasi, tapi terkadang bahkan membunuh saya. Jadi, daripada memasukkannya ke dalam mulut saya lebih memilih memasukkannya ke dalam mulut saya, mulut. Di tubuh musuh. Petik 2. Meskipun Yun Ce memiliki senyuman di wajahnya, semacam ketidakpedulian dan kebencian yang datang dari jiwanya bisa terdengar dalam suaranya. Kata-kata ini membuat mereka hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu diucapkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 22 tahun. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak badai dan kesulitan yang telah dia lalui sebelum dia mencapai kondisinya saat ini, pikiran dan prestasi. Untuk sesaat, semua orang terdiam, tidak bisa berkata-kata untuk membantah. Yun Ce melanjutkan, Pangeran Huai sangat sulit untuk dihadapi, saya memahami hal ini. Dia sangat ambisius, dan keluarga Yun saya telah menolak sampai titik ini. Dia harus menjadi kekuatan pendorong di belakang layar. Jika hanya menyangkut apakah dia punya niat membunuh terhadap saya, maka saya tidak punya alasan untuk bersabar dengannya. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan orang seperti ini seringkali terlalu berhati-hati dan terlalu banyak berpikir. Hari ini saya tidak hanya benar-benar menyinggung perasaannya, tetapi juga 7 klan, bahkan di depan umum penghinaan membuat mereka kehilangan muka. Ketika Raja Huai memiliki niat membunuh, dia juga akan memikirkan apakah sikap saya sombong dan cuek, meminta kematian, atau apakah saya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan dia benar-benar dikalahkan olehku hari ini, setiap seranganku telah dibalas beberapa kali, jadi kemungkinan yang pertama secara alami dihilangkan. Dia akan mengira aku sangat tidak bermoral, dan pasti ada dukungan kuat di belakangku, dukungan yang cukup untuk tidak takut dengan niat membunuhnya. Ditambah dengan kekuatan yang telah saya tunjukkan, serangan misterius yang berada di luar pengetahuan semua orang, dan fakta bahwa saya dapat mencapai alam iblis ilusi dari benua Tianxuan secara diam-diam, kemungkinan ini akan semakin besar di hati Pangeran Huai. Dia pasti sangat curiga sekarang di belakangku, pasti ada seorang guru atau bahkan kekuatan yang sangat kuat, bahkan transenden. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa keraguan, dan tidak akan menyerangku dengan gegabah sampai dia menyelidiki latar belakangku secara menyeluruh. Petik 2. Mo Feiyan memandang Yun Ce dengan tatapan sangat takjub. Ini jelas merupakan pertemuan pertamanya dengan Pangeran Huai hari ini, tapi dia tahu karakter Pangeran Huai dengan sangat baik. Pangeran Huai memang orang yang bijaksana dan berhati-hati. Dia tidak akan pernah mengambil tindakan dengan mudah tanpa kepastian yang mutlak. Dia sangat ambisius, dan kekuatannya jauh melebihi Ratu Iblis kecil. Namun, dia menahan diri dan hanya menunggu hari ini. Hari ini dia benar-benar yakin, tapi pada akhirnya dia bertemu Yun Ce dan berakhir dengan kekalahan telak.
Itu benar, Mu Yuking berkata, sejujurnya, bahkan pamanmu dan aku sangat ragu bahwa kamu harus memiliki guru yang transenden dan suci untuk melindungimu. Jika tidak, kamu tidak akan sekuat itu, apalagi di depan Pangeran Huai, pamer. Yun King Hong tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Apa yang dikatakan CR memang benar. Mu Yuju berkata, Pangeran Huai pasti akan curiga dan takut, dan pasti ada banyak orang yang berpikir begitu. Namun, Pangeran Huai dimarahi dengan sangat buruk oleh CR hari ini. Saya khawatir saya belum pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidup saya. Saya takut seekor anjing akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, jadi Anda harus sangat berhati-hati. Aku tidak khawatir tentang ini. Yun Ce malah tertawa, jika itu orang lain, kemungkinan besar dia akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, tapi dia adalah Raja Huai. Jika dia begitu mudahnya impulsif, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Pedang pada kata, sabar, harus tetap dekat dengannya. Daripada bersembunyi di rumah di masa depan, saya akan muncul secara besar-besaran. Saya 99% yakin, dia tidak benar. Saya akan mengambil tindakan, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Yun King Hong mengangguk, saya setuju dengan apa yang dikatakan CR. Dengan karakter Pangeran Huai, bahkan jika dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap CR, dia mungkin tidak akan mengambil tindakan dalam jangka pendek. Sekarang CR telah kristal dingin surgawi untuk melindunginya, bahkan jika kamu benar-benar menghadapi rencana fatal, kamu masih bisa melarikan diri dengan selamat. Yah, kuharap begitu. Mu Feiyan sedikit mengernyit dan sedikit mengangguk. Aku punya dugaan yang sangat menakutkan tentang Pangeran Huai, Yun Ce tiba-tiba berkata dengan serius. Tebakan yang buruk, alis Yun Ce tenggelam, dan suaranya turun secara signifikan. Saya curiga ambisi Pangeran Huai tidak lahir setelah Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil menghadapi serangan ganas, tetapi hal itu telah direncanakan sejak lama ketika Kaisar Iblis masih hidup. Dan, itu adalah konspirasi dengan benua Tianxuan. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi seperti guntur yang jatuh dari langit, membuat Xiao Yun berseru kaget. Apa? Ekspresi Mu Yubai dan 3 orang lainnya juga tiba-tiba berubah. Yun King Hong berdiri dengan cepat, mengayunkan tangannya seperti kilat, dan melepaskan kekuatan guntur, langsung menciptakan penghalang kedap suara yang sangat kuat di sekelilingnya. Meskipun ini terjadi di halaman keluarga Mu dan Mu Feiyan sendiri, apa yang dikatakan Yun Ce terlalu penting dan tidak dapat didengar oleh siapapun. Lanjutkan. Setelah memasang penghalang kedap suara, Yun King Hong menatap Yun Ce dan berkata dengan suara yang dalam. Yun Ce melihat bahwa Yun King Hong dan Mu Feiyan memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Jelas, mereka sudah curiga. Dia menarik napas sedikit dan melanjutkan, alasan mengapa aku seperti ini ada 4 alasan untuk meragukannya. Pertama, saat itu, benua Tianxuan tiba-tiba menyerbu alam iblis ilusi untuk merebut harta paling berharga dari keluarga kerajaan iblis, cermin reinkarnasi. Namun, sebelum itu, benua Tianxuan dan alam iblis ilusi pada dasarnya tidak memiliki kontak, dan mereka hanya mengetahui keberadaan satu sama lain. Mengapa mereka tiba-tiba mengetahui tentang keberadaan cermin samsara? Yang lebih aneh lagi adalah meskipun cermin samsara adalah harta paling berharga dari keluarga kerajaan iblis, tidak ada yang tahu apa fungsinya atau bagaimana caranya untuk menggunakannya. Sudah tidak berguna selama ribuan tahun. Tetapi orang-orang di benua Tianxuan ingin merebutnya dengan cara apapun. Sepertinya, seseorang memberitahu orang-orang di benua Tianxuan tentang keberadaan cermin samsara, dan dengan sengaja mengarangnya dan membesar-besarkan peran cermin samsara, sehingga memicu kepanikan orang-orang tersebut. Keserakahan dan ambisi, dan orang seperti itu hanya bisa berasal dari alam iblis ilusi. Kedua, ini jelas merupakan wilayah alam iblis ilusi, tetapi penyusup dari benua Tianxuan dapat langsung menyerang kota kekaisaran iblis, dan datang dan pergi dengan bebas. Bahkan jika kota kekaisaran iblis telah sepenuhnya siap, mereka masih bisa kabur setiap saat waktu. Tampaknya mereka tahu segalanya tentang kota kekaisaran iblis, bahkan rencana responsnya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka memiliki agen internal di kota kekaisaran iblis. Dan mata-mata ini tidak hanya ada di kota kekaisaran iblis, tapi juga memiliki status yang sangat tinggi. Ketiga, 100 tahun yang lalu, kakekku memimpin 10 tetua keluarga Yun untuk menyelamatkan mantan kaisar iblis. 11 kaisar tingkat tinggi, ini adalah kekuatan yang dapat mengguncang dunia.
Bahkan jika 11 kaisar tingkat tinggi bergabung kekuatan, bahkan jika mereka tidak dapat menyelamatkan mantan kaisar iblis, seharusnya dapat melarikan diri tanpa cedera. Setidaknya saya tidak pernah percaya bahwa kekuatan manapun di dunia dapat mempertahankan kerjasama dari 11 kaisar tingkat tinggi. Tapi, kakek memberitahuku bahwa ketika mereka pertama kali tiba di benua Tianshuan, mereka langsung jatuh ke dalam arai penekan jiwa surgawi yang perkasa. Arai penekan jiwa perkasa surgawi, yang dapat menyegel kekuatan mendalam dari 11 kaisar tingkat tinggi, bahkan jika itu berlangsung untuk satu tarikan napas, itu akan memakan banyak uang. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa ada di sana selamanya, dan mereka dengan jelas mengetahui waktu dan tempat kedatangan. Mereka dan sedang menunggunya. Di sisi lain kata-kata, sebelum kakek dan yang lainnya berangkat ke benua Tianshuan, seseorang memberitahu mereka dengan cara tertentu. Saya tahu waktu orang-orang itu pergi dan kemana mereka bepergian. Dan mereka yang bisa mengetahui secara akurat pergerakan kakek dan yang lainnya, dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan dalam jarak yang begitu jauh, juga hanyalah mereka yang statusnya tidak kalah dengan keluarga Yun. Keempat, kematian Kaisar Iblis Kecil sangat mencurigakan dan aneh. Pada upacara hari ini, meskipun aku mengklaim bahwa dia secara pribadi menyelamatkan mantan Kaisar Iblis dari kekecewaan yang ekstrim pada keluarga penjaga. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah percaya itu Kaisar Iblis Kecil akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri setelah minum dan memasuki benua Tianshuan sendirian. Bahkan jika dia benar-benar ingin pergi, dia setidaknya harus meninggalkan pewaris pada Ratu Iblis Kecil. Jika tidak, dia akan memotong garis keturunan Kaisar Iblis. Bagaimana bisa putra Kaisar Iblis melakukan hal bodoh seperti itu? Kematian Kaisar Iblis Kecil kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang yang berkomplot melawannya. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, dan yang dimaksud di sini adalah rumah Pangeran Huai. Bab 588. Meskipun Yun Ce menyebutnya, menebak 4 alasan yang dia kemukakan, jika digabungkan, jelas sangat mendekati kebenaran. Mengenai 3 poin yang disebutkan oleh Yun Ce, Yun Qinghong dan Mu Feiyan sudah memiliki keraguan. Selama bertahun-tahun, mereka juga bingung mengapa 11 anggota terkuat dari keluarga Yun yang bergabung 100 tahun yang lalu semuanya dimakamkan di benua Tianshuan. Tidak peduli seberapa kuat 4 tempat suci di benua Tianshuan, mereka mungkin bisa mengalahkan mereka. Tapi tidak mungkin membunuh mereka semua. Mereka mengetahui hari ini bahwa begitu mereka memasuki benua Tianshuan, mereka jatuh ke dalam formasi penekan jiwa Tianwei yang memblokir energi yang dalam. Apa yang dikatakan Yun Ce benar sekali. Formasi penekan jiwa surgawi yang perkasa, yang dapat menyegel 11 kaisar tingkat tinggi akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar setiap kali berlangsung. Begitu besar sehingga orang awam tidak dapat membayangkannya, jadi itu benar-benar mustahil. Ia selalu ada di sana, dan dengan jelas mengetahui waktu dan tempat kedatangan Yun Changhai sebelumnya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada pengkhianat di kota Kekaisaran Iblis. Dan, pengkhianat, ini hanyalah rumah Pangeran Huai. Jadi, pelaku yang membunuh mantan Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Kecil, dan menyebabkan bencana besar di alam iblis ilusi kita bukanlah yang disebut tempat suci di benua Tianshuan, tapi rumah Pangeran Huai. Kata Mu Yubai. Dia meninju tanah dengan tinjunya dan berdiri, gemetar karena marah. Awalnya aku mengira istana Pangeran Huai memiliki ambisi karena garis keturunan Kaisar Iblis terputus setelah kematian Kaisar Iblis Kecil. Tanpa diduga, ternyata, Mu Yuqing mengertakkan gigi sebentar, seluruh keluarga mereka telah diberkati oleh garis keturunan Kaisar Iblis selama ribuan tahun, namun mereka benar-benar melakukan kejahatan terhadap alam iblis ilusi adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Jika semua ini benar, maka istana Pangeran Huai tidak bisa diampuni. 4 alasan yang dikemukakan CR tidak lagi salah. Dada Mu Feiyan naik turun dengan keras, dan mata harimaunya dipenuhi amarah. Meskipun saya kadang-kadang berspekulasi seperti ini sebelumnya, saya menyangkalnya setiap saat, karena saya benar-benar tidak mau percaya bahwa sebagai seorang pangeran, aku akan melakukan tindakan yang membuat marah manusia dan dewa, dan itu tidak dapat diterima oleh langit dan bumi. Aku tidak menyangka, mereka benar-benar sekelompok binatang buas. Demi ambisi mereka sendiri, mereka benar-benar membunuh mantan Kaisar Iblis dan si kecil. Kaisar Iblis membunuh Yun Changhai, garis keturunan Kaisar Iblis terputus, dan menyebabkan seluruh dunia iblis ilusi menjadi panik selama ratusan tahun.
Mo Feiyan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan napasnya menjadi semakin cepat di bawah kemarahan dan kesedihan. Ketika Yun Ce menceritakan alasan jatuhnya Yun Changhai, dia tahu bahwa dia tidak mau mempercayainya selama beberapa waktu. 100 tahun spekulasi itu ternyata benar. Selama bertahun-tahun, mereka telah membenci 4 tempat suci di benua Tianshuan dengan sepenuh hati. Seluruh alam iblis ilusi juga menganggap benua Tianshuan sebagai tempat iblis. Baru hari ini mereka mengetahui bahwa iblis yang membawa masalah besar ke alam iblis ilusi sebenarnya ada di Raja Iblis ini, di kota. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan. Siapa yang menyangka hal ini? Siapa sangka, bahkan kekuatan yang condong ke arah Istana Pangeran Huai tidak akan pernah mengira bahwa Istana Pangeran Huai adalah pelaku kejahatan di balik hal ini. Mata Xiao Yun melebar dari samping, benar-benar tercengang. Setiap kata yang didengarnya di telinganya seperti guntur dari langit. Tangan Yun Qinghong terkepal erat, dan dia berbisik lembut di bibirnya, orang-orang yang membunuh Kaisar Iblis, membunuh ayahku, dan membunuhku, keluarga Yun, selalu berada di sisiku. Kebencian ini, tidak, kita hidup bersama. Dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, namun, tampaknya orang yang pertama kali memupuk ambisi bukanlah Raja Huai. Pada saat invasi awal ke benua Tianshuan, Raja Huai baru berusia 30 tahun, jadi sangat mustahil untuk melakukannya. Dia memiliki ambisi seperti itu. Dengan ambisi dan kota ini, semakin mustahil bagi mereka untuk berkolusi dengan orang-orang di benua Tianshuan sendirian tanpa diketahui. Mo Feiyan dan yang lainnya terkejut, dan Mu Yukong berseru, mungkinkah, itu ayah Pangeran Huai, Pangeran Ming. Namun, Pangeran Ming sangat baik kepada orang lain dan berperilaku rendah hati. Bahkan ketika menghadapi orang biasa, dia tidak menunjukkan aura kerajaan. Dia selalu setia kepada mantan Kaisar Iblis dan mematuhi nasihatnya. Dia punya tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Raja Huai berusia 37 tahun, dia tidak sabar untuk menyerahkan posisinya sebagai kepala istana kepada Raja Huai. Dia pergi berkeliling bersama santai, dan tidak lagi mempedulikan apapun. Sikap santai dan acuh tak acuhnya, tapi dia begitu terkenal di seluruh kota dan bahkan sangat rendah hati sehingga banyak orang hampir lupa namanya. Bagaimana mungkin dia? Kata Mu Yuqing dalam ketidakpercayaan. Mo Feiyan tertegun beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, pada awalnya, saya selalu mengagumi temperamen Pangeran Ming dan sangat bersahabat dengannya. Tetapi suatu kali ketika kami sedang minum, Yun Changhai dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada saya bahwa kami bisa hanya berteman dengan Pangeran Ming. Kami tidak dapat berbicara satu sama lain. Ketika saya bertanya mengapa, dia mengatakan bahwa raja terlalu damai, begitu damai sehingga dia selalu merasa tidak normal. Dan jika Raja Ming benar-benar acuh tak acuh terhadap segalanya, mengapa kekuatan mendalamnya, budidayanya begitu tinggi? Apakah Raja Ming sangat kuat? Yun Ce bertanya dengan cepat. Itu benar. Mu Yubai mengangguk dan berkata dengan wajah pucat, di antara orang-orang dari generasi itu, mantan Kaisar Iblis adalah yang terkuat, diikuti oleh Raja Iblis, dan budidaya kekuatan mendalam Ming Wang berada di urutan kedua setelah mantan Kaisar Iblis. Kaisar dan Raja Iblis. Raja, sekarang setelah 100 tahun berlalu, budidayanya seharusnya melampaui Raja Iblis saat itu. Aduh, Mo Feiyan menghela nafas panjang, hanya saja ketika aku menghadapi nasihat Yun Changhai, aku tidak menganggapnya serius. Bahkan sampai ambisi Pangeran Huai menjadi jelas, aku tidak meragukannya. Paling-paling, aku menghadap ke langit. Dia dengan marah memarahinya karena melahirkan seorang putra pemberontak. Yun Ce mengerutkan kening, kakek, apa maksudmu, kamu tidak bertemu Pangeran Ming lagi selama beberapa tahun ini? Itu benar, Mo Feiyan mengangguk. Sebelum Kaisar Iblis terbunuh, Pangeran Ming menyerahkan posisi kepala istana kepada Pangeran Huai, dan kemudian meninggalkan Kaisar Iblis, mengklaim bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke seluruh dunia ilusi, dunia iblis tanpa rasa khawatir, Game Feng Chen. Sejak itu, apakah garis keturunan Kaisar Iblis yang mengalami perubahan besar, atau ambisi Raja Huai terungkap, dia tidak pernah muncul. Agar dia maju untuk menghentikan Raja Huai, Ratu Iblis kecil, dan aku telah mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, tidak ada jejaknya. Memang, alam iblis ilusi begitu luas, dan dengan kekuatannya, jika dia tidak ingin ditemukan, tidak ada yang bisa menemukannya.
Sekarang mantan kaisar, iblis dan raja iblis telah meninggal, dan garis keturunan gagak emas dari Ratu Iblis kecil belum terbangun. Kekuatan Raja Ming sudah menjadi nomor satu yang tak terbantahkan di antara iblis ilusi, tak tertandingi oleh siapapun. Pada titik ini, napas Mu Feiyan terlihat jelas. Ada jeda, dan ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih buruk, dan seluruh tubuh mereka juga terasa dingin untuk sesaat. Semakin jelas kebenarannya, semakin menakutkan jadinya. Kekuatan Pangeran Huai telah berkembang hingga Ratu Iblis kecil tidak bisa menandinginya. Sekarang, dengan penambahan kota lain dan Raja Ming yang sangat menakutkan, situasi yang sudah sangat buruk menjadi semakin buruk. Bayangan ini telah menyelimuti klan Kaisar Iblis dan seluruh alam iblis ilusi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya? Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan suara nafas yang kebingungan. Setelah beberapa lama, Mu Feiyan menghela nafas panjang, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya satu-satunya harapan sekarang adalah garis keturunan Ratu Iblis kecil telah bangkit. Jika Ratu Iblis kecil membangkitkan garis keturunannya, sejauh mana kekuatannya dapat ditingkatkan? Tanya Yun Che. Yun Qinghong berkata dengan tenang tanpa ragu-ragu, setelah kekuatan garis keturunan setiap kaisar iblis terbangun dan dia menguasai rekor dunia pembakaran gagak emas, kekuatannya tidak akan terkalahkan oleh iblis ilusi. Ribuan tahun yang lalu, kaisar iblis adalah raja ketika garis keturunan terbangun di alam berdaulat tingkat keempat, kekuatan mendalam akan langsung dinaikkan ke alam berdaulat tingkat ke-9. Kekuatan mendalam Ratu Iblis kecil saat ini berada di alam berdaulat tingkat kelima. Setelah itu garis keturunan terbangun, kekuatan yang dalam akan ditingkatkan setidaknya ke puncak alam berdaulat tingkat ke-9. Dan karena dia memiliki rekor dunia pembakaran gagak emas, itu cukup untuk menyamai tingkat ke-10 jangsuan alam. Pada saat yang sama, kekuatan api gagak emas yang dia bangun juga akan menyebabkan penindasan besar pada anggota keluarga kerajaan yang hanya memiliki garis keturunan gagak emas yang tipis. Ketika saatnya tiba, bahkan Pangeran Ming tidak bisa menandingi Ratu Iblis kecil. Petik 2. Jadi begitu, Yun Che menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa setiap kali Kaisar Iblis memasuki tanah leluhur gagak emas dengan segel Kaisar Iblis, kekuatannya akan segera melonjak dan dia akan menjadi tak terkalahkan. Itu ternyata hal tersebut tidak berlebihan. Sekarang Ratu Iblis kecil telah memperoleh segel Kaisar Iblis, dia dapat memasuki tanah leluhur gagak emas, dan lembah api guntur gagak emas akan dibuka hanya dalam waktu setengah bulan. Karena begitu garis keturunan terbangun, kekuatan Ratu Iblis kecil akan meningkat secara berlebihan, maka Yun Che mengerutkan kening dan berkata, jika aku adalah Pangeran Huai, aku akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencegah Ratu Iblis kecil masuk. Tanah leluhur gagak emas di lembah api guntur gagak emas. Itu benar, Mu Feiyan mengangguk dengan tatapan tegas. Jadi, dalam setengah bulan, ketika lembah api guntur gagak emas dibuka, aku akan memanggil orang-orang tua itu dan secara pribadi mengantar Ratu Iblis kecil ke tanah leluhur gagak emas. Petik 2. Kota Kekaisaran Iblis, Rumah Pangeran Huai. Ketika Pangeran Huai kembali ke istana, wajahnya setenang air, tetapi ketika orang-orang di istana mendekatinya, mereka akan gemetar tanpa sadar, membuat mereka takut untuk mendekatinya dengan jantung berdebar. Yang mulia, saya meminta Anda untuk pergi menemuinya segera ketika Anda kembali. Begitu Pangeran Huai melangkah ke pintu istana, seorang pria dengan kulit pucat dan tanduk pendek mendatanginya dan berkata dengan suara rendah, penampilannya sangat mirip dengan Lord Rock Dragon yang terluka parah oleh Yun Qinghong. Setelah mendengar kata, Tuan, alis Pangeran Huai tiba-tiba bergerak, dia mengangguk sedikit, dan berjalan maju dengan cepat. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, menoleh dan bertanya, bagaimana luka YR? Pria dengan wajah pucat berkata, luka yang mulia Kaguya lebih serius dari yang diperkirakan. Kekuatan yang meledak ke dalam tubuhnya sangat berlebihan dan belum sepenuhnya hilang sampai sekarang. Saya khawatir Yang Mulia Kaguya akan mengalaminya, untuk memulihkan diri setidaknya selama 3 bulan. Pangeran Huai sedikit mengernyit dan berjalan diam-diam ke halaman belakang tanpa berkata apa-apa. Setelah membuka penghalang dan memasuki jalan rahasia, Raja Huai akhirnya berhenti di depan tirai manik-manik yang besar dan gelap. Di balik tirai manik-manik, samar-samar terpantul sosok gelap. Raja Huai berlutut dengan satu kaki, memejamkan mata dan berkata, Ayah. Tidak perlu bicara lagi, ayahku sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi hari ini.
Sebuah suara yang dalam datang dari balik tirai manik-manik yang gelap. Suara ini membuat tidak mungkin untuk menilai usia pemiliknya, seolah-olah berasal dari dunia luar dan sedingin api penyucian. Yun King Hong tiba-tiba pulih dari luka-lukanya 2 bulan yang lalu dan mendapatkan kembali kekuatannya. Saya pikir ini mungkin satu-satunya perubahan yang tidak terduga. Tanpa diduga, putranya ternyata. Ketika berbicara tentang Yun Che, bahkan dengan Pangeran Huai aku hanya bisa mengertakkan gigiku. Penghinaan hari ini, rasa malu hari ini, kekalahan hari ini, semuanya belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saya. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Putra Yun King Hong sangat kuat. Dia bahkan membawa kembali segel Kaisar Iblis dan tubuh Yun Changhai. Bahkan jika ayahnya ada di sini hari ini, dia tidak akan mampu membalikkan kekalahannya. Suara di balik tirai manik berkata, rencana hari ini gagal. Implementasinya adalah hal kedua, tetapi hati dunia sedang tertuju pada keluarga Yun, dan ini adalah bagian terburuknya. Jika ini terjadi, kita tidak akan bisa bergerak enteng untuk setidaknya 20 tahun. Petik 2. Aku akan memotong Yun Che itu, berkeping-keping dengan 1000 pedang dengan tanganku sendiri. Pangeran Huai berkata dengan kasar. Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata yang memilukan darimu. Sepertinya kamu telah menderita kekalahan telak kali ini. Suara di balik tirai manik setenang dan sedingin malam tanpa akhir, tapi dia sangat licik, tapi dia berani bersikap tidak bermoral. Dia pasti punya sesuatu untuk mendukungnya. Musuh yang paling menakutkan di dunia ini adalah musuh yang belum mengetahui semua detail tentang dirinya. Sebelum semua detail tentang dirinya diketahui, ambil tindakan melawannya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, adalah sebuah kesalahan. Tindakan yang tidak bijaksana. Saya mengerti ini. Raja Huai mengertakkan gigi dan berkata, saya akan mengirim orang, mengerahkan seluruh telinga dan mata saya untuk mengetahui semua detail tentang dia. Terutama muridnya, dan bagaimana dia sampai di sini dari Tianxuan Benua, dari... Tidak, sekarang bukan waktunya untuk melakukan ini. Suara di balik tirai manik menjadi lebih dingin, dan nyala api merah hitam tiba-tiba menyala dalam kegelapan, seperti gumpalan keinginan yang bergoyang di jurang. Ayah memintamu untuk datang, untuk membunuh seseorang. Bunuh seseorang, Ratu Setan Kecil. Apa? Raja Huai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ratu Iblis Kecil. Sebuah cibiran yang menakutkan terdengar, dan ini adalah kesempatan yang dia berikan kepada kita secara pribadi. Dia tidak hanya sendirian sekarang, tetapi dia juga berada di dalam api guntur gagak emas yang tidak ada. Seseorang akan mendekat di lembah. Dia mengira dengan mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia bisa membangkitkan garis keturunannya. Dia naif, tidak pantas untuk membuat khawatir siapapun tentang masalah ini. Semakin sedikit orang di sana, semakin baik. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ayahku akan pergi bersamamu secara pribadi dan membiarkannya mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Hahaha. Api merah hitam bergoyang kencang di tengah tawa liar, angin dingin bertiup, dan tirai manik-manik berdesir. Bab 589. Kota Kekaisaran Iblis, klanmu. Meskipun kebenarannya jauh lebih menakutkan daripada apa yang kita ketahui sebelumnya, kita tidak perlu terlalu pesimis dengan situasi saat ini. Mu Yubai mengerutkan kening dan berkata, dalam 100 tahun terakhir, alasan mengapa istana Pangeran Huai mampu menerima begitu banyak kekuatan dan tunduk pada mereka adalah, alasan utamanya terletak pada Ratu Iblis Kecil. Pertama, dia adalah seorang wanita. Kedua, dia tidak memiliki segel Kekaisaran Iblis. Ketiga, garis keturunannya tidak dapat dibangunkan, dan dia tidak memilikinya, kekuatan yang luar biasa dan menakjubkan. Selain itu, dia tidak memiliki penerus, jadi jika istana Pangeran Huai menunjukkan kekuatan yang cukup, serta godaan dan ancaman yang tepat, kepercayaan dari istana dan keluarga penjaga tersebut secara alami akan terguncang. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa setelah Ratu Iblis Kecil mengambil kembali segel Kaisar Iblis, tidak akan lama lagi dia akan membangkitkan garis keturunannya dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Aku khawatir sekarang, kekuatan yang condong ke arah Pangeran Istana Huai mulai merasa tidak nyaman dan panik. Selain itu, hari ini, CR telah mengumpulkan hati semua pahlawan di dunia kepada keluarga Yun, dan memberi isyarat kepada mereka tentang ambisi Istana Pangeran Huai. Dalam hal ini ngomong-ngomong, setidaknya selama 20 tahun, Istana Pangeran Huai tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Kecuali jika mereka ingin melanggar aturan dunia, bertindaklah dengan marah.
Memang, Mu Yuqing dan Mu Yukong juga mengangguk setuju. Yun Qinghong menatap wajah Yun Ce dan berkata, "CR, sepertinya kamu tidak berpikir begitu." Yun Ce mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Tetapi jika Ratu Iblis kecil mati mendadak, maka untuk istana Pangeran Huai, ancaman segel Kaisar Iblis dan semua kekhawatiran akan hilang." Kata-kata Yun Ce membuat semua orang terkejut. Yun Qinghong berkata, "Apakah kamu khawatir? Istana Pangeran Huai ingin membunuh Ratu Iblis kecil. Ini benar-benar mustahil." Mo Feiyan melambaikan tangannya dan berkata, "Bahkan jika kekuatan istana Pangeran Huai 10 kali lebih besar dari sekarang, dan jika dia 10 kali lebih berani, dia tidak akan pernah berani menyerang si kecil. Ratu Iblis, ambil tindakan." Ratu Iblis kecil sendiri sangat kuat, dan dia dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat. Bahkan jika itu adalah rumah Pangeran Huai, akan sulit baginya untuk membunuh Ratu Iblis kecil. Sebaliknya, Ratu Iblis kecil selalu ingin istana Pangeran Huai membunuhnya. Dengan cara ini, dia dapat mengetahui jejaknya, secara terbuka dan terbuka memberitahu dunia tentang ambisi istana Pangeran Huai dan kejahatan pembunuhan dan konspirasi, sehingga Pangeran Huai istana menjadi nama dunia. Yang diinginkan Pangeran Huai adalah naik ke puncak Kaisar Iblis dan menguasai dunia. Dia masih belum memiliki kemampuan dan keberanian untuk menjadi sasaran ribuan orang. "Aku tahu ini." Alis Yun Ce masih belum mengendur. "Yang aku khawatirkan adalah jika Ratu Iblis kecil sendirian, jika mereka mengambil kesempatan dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, itu akan sepenuhnya buruk. Tentu saja ini bahkan lebih mustahil." Mo Feiyan melambaikan tangannya lagi, dengan pikiran Ratu Iblis kecil, sangat mustahil untuk memberikan kesempatan seperti itu kepada istana Pangeran Huai. Permaisuri Iblis kecil tidak pernah meninggalkan tempat dalam jarak 300 mil dari kota Kekaisaran Iblis. Bahkan jika dia benar-benar sendirian dan berada dalam bahaya di luar kota, fluktuasi energinya yang dalam akan cukup untuk membuat seluruh kota Kekaisaran Iblis segera waspada. Yun Ce secara alami mengetahui hal ini. Pada malam dia dan Ratu Iblis kecil bertemu untuk pertama kalinya. Ratu Iblis kecil dengan santai menyalakan api dan mengubah segala sesuatu dalam jarak 10 mil menjadi lautan api. Dengan kekuatan Kaisar, fluktuasi energi mereka yang dalam saat mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka sudah cukup untuk membuat khawatir orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya. Tapi kata-kata Mo Feiyan masih tidak meyakinkan Yun Ce tentang masalah ini. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, "Pada hari pertama saya datang ke Demon Imperial City, saya mendengar Xiao Yun berbicara tentang Golden Crow Thunder Flame Valley. Guntur dan api adalah terjalin secara intensif, dan ada banyak roh petir dan roh api yang aktif. Apakah ini dunia dengan aturan yang sangat berbeda dari dunia luar?" "Itu benar." Yun Qinghong mengangguk, keberadaan lembah api guntur gagak emas tidak dapat dilacak. Selalu diterima secara umum bahwa binatang mitos gagak emas pernah datang ke alam iblis ilusi di zaman kuno, dan gagak emas saat ini. Thunder Flame Valley adalah tempat ia awalnya tinggal. Ketika ia pergi, ia meninggalkan jiwa dan warisan garis keturunannya sendiri, dan menggunakan kekuatan tertingginya untuk mengubah area tempat ia tinggal menjadi dunia semi-independen dengan hukum api yang transenden. Adapun mengapa ada roh petir di sana, selalu menjadi misteri, dan secara umum dikatakan bahwa ada harta karun jenis petir yang kuat di suatu tempat di dalamnya. Begitu, karena ini adalah dunia semi-independen dengan hukum yang berbeda dari dunia luar, roh api dan roh petir di dalamnya tidak akan lepas dari dunia itu, dan fluktuasi serta ledakan energi yang dalam di dalamnya tidak akan mempengaruhi dunia luar. Di dalam, mustahil juga mengirimkan pesan ke dunia luar, kan? Alis Yun Ce semakin dalam. "Memang." Yun Qinghong mengangguk, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Yun Ce. "CR, apakah kamu khawatir Ratu Iblis kecil tiba-tiba mengganggu upacara dan pergi hari ini, dan pergi ke lembah api guntur gagak emas sendiri?" "Ya." Yun Ce dengan sungguh-sungguh mengangguk. Ratu Iblis kecil telah mengalami krisis dan tekanan berat selama 100 tahun, dan keinginan terbesarnya adalah membangkitkan garis keturunannya dan memiliki kekuatan tertinggi. Hari ini adalah upacara 100 tahun pertama Ratu Iblis kecil, dan semua pahlawan di dunia telah berkumpul. Saya telah mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Setelah dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia mengumumkan penangguhan aula dengan cara yang sangat tegas dan tergesa-gesa, lalu pergi tanpa penjelasan apapun. Dia menggunakan segel Kaisar Iblis untuk memuja leluhurnya. "Aku masih tidak bisa menerima alasan Kaisar Iblis. Aku mencoba banyak alasan,
tapi yang paling mungkin adalah dia pergi ke lembah api guntur gagak emas untuk membangunkan garis keturunannya sesegera mungkin untuk mencegah segel Kaisar Iblis menimbulkan masalah. Selain itu, ketika dia pergi, dia jelas sangat tegas dan terburu-buru, tetapi dia menyebutkan bahwa hanya ada setengah bulan tersisa sebelum pembukaan Golden Crow Thunder Flame Valley. Thunder Flame Valley hanya akan dibuka setelah setengah bulan, sehingga menutupi fakta bahwa dia akan dapat membuka Golden Crow Thunder Flame Valley segera. Alis Yun King Hong terangkat. Dia akhirnya mengerti sepenuhnya mengapa setelah upacara diinterupsi, Yun Che tiba-tiba bertanya kepadanya apakah ada cara lain untuk membuka Golden Crow Thunder Flame Valley selain membukanya sendiri. Dia menghadap Mu Feiyan dan berkata, "Ayah mertua, pernahkah kamu mendengar bahwa garis keturunan Raja Iblis memiliki metode rahasia untuk secara paksa membuka lembah api guntur gagak emas?" Mu Feiyan mengerutkan kening dan berpikir keras, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah mendengarnya." Lembah api guntur gagak emas selalu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan tidak ada yang bisa memecahkan penghalang yang menghalangi api guntur gagak emas lembah. Silsilah Raja Iblis telah diwariskan selama ribuan tahun. Bertahun-tahun yang lalu, aku belum pernah mendengar ada Kaisar Iblis atau siapapun yang memasuki lembah api guntur gagak emas ketika lembah itu ditutup. Kekhawatiran ini seharusnya tidak diperlukan. Tidak ada yang mutlak di dunia. Yun Che berkata dengan tenang, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini karena garis keturunan Raja Iblis belum pernah menghadapi krisis seperti itu sebelumnya, jadi tidak perlu memasukinya secara paksa. Selain itu, kekaguman gagak emas pada bumi pasti tidak akan masuk tanpa alasan. Tapi bukan berarti keluarga Kaisar Iblis tidak boleh punya cara untuk masuk dengan paksa. Jika memang ada metode seperti itu, keluarga penjaga kami memilikinya tidak mengetahuinya, namun bukan berarti istana para pangeran tidak boleh mengetahuinya, karena mereka berdua adalah anggota klan kerajaan Iblis Hantu, jadi dengan sendirinya mereka akan mengetahui beberapa rahasia yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Dan jika semua istana pangeran tidak mengetahuinya, bukan berarti istana pangeran Huai tidak mengetahuinya. Ketika istana pangeran Huai mulai merencanakan pemberontakan, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menggunakan semua cara yang mungkin untuk mengetahui klan Kaisar Iblis. Semua rahasia dan kartu truf mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah membunuh mantan Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil, menyebabkan keluarga penjaga berantakan, dan menyebabkan garis keturunan Kaisar Iblis layu hanya kepada Ratu Iblis kecil. Namun, mereka juga telah menipu seluruh dunia iblis ilusi menjadi ilusi. Di antara mereka, saya harus mengakui bahwa metode istana Pangeran Huai kejam, tetapi juga sangat hebat. Saya sangat percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari banyak rahasia keluarga Kaisar Iblis yang tidak diketahui orang luar. Tidak ada yang akan menyangkal kekuatan istana Pangeran Huai. Terutama ketika kebenaran perlahan terungkap hari ini, mereka semakin terkejut saat menyadari bahwa istana Pangeran Huai jauh lebih menakutkan daripada yang mereka ketahui. Yun King Hong mengerutkan kening dan berkata, "Jadi, kekhawatiranmu adalah, Ratu Iblis kecil mungkin tahu cara membuka paksa lembah api guntur gagak emas, dan tiba-tiba mengganggu upacara, hanya untuk pergi ke lembah api guntur gagak emas segera setelah mungkin. Dan agar tidak membuat khawatir siapapun, terutama rumah Pangeran Huai, pasti akan pergi ke sana sendirian. Dan rumah Pangeran Huai mungkin juga mengetahui rahasia ini, tebak keberadaan Ratu Iblis kecil, lalu ikuti ke dalamnya untuk membunuh Ratu Iblis kecil." Ya, Yun Che mengangguk perlahan, meskipun itu hanya tebakan, bahkan jika tebakannya benar, Ratu Iblis kecil akan berada dalam bahaya. Setelah Ratu Iblis kecil mati dan garis darah Kaisar Iblis benar-benar menghilang, lalu orang yang memiliki kekuatan terbesar akan dengan istana Pangeran Huai, kamu dapat mengambil alih tahta Kaisar Iblis dengan cara yang megah. Hahaha, kata Yun Che dengan nada yang sangat serius, tetapi Mu Feiyan tertawa keras, seperti yang diharapkan dari cucuku, pikirannya memang luar biasa, bahkan lebih berhati-hati dan teliti dibandingkan dengan Pangeran Huai. Namun, kekhawatiran ini masih ada. Apakah itu berlebihan? Mu Feiyan berkata tanpa khawatir, "CR, bahkan jika semua tebakanmu benar, Ratu Iblis kecil tahu cara membuka paksa lembah api guntur gagak emas, dan kemudian diam-diam pergi ke lembah api guntur gagak emas sendirian, dan rumah Pangeran Huai juga kebetulan ada di sana. Seperti yang Anda katakan, Anda mengetahui rahasianya dan menebak keberadaan Ratu Iblis kecil, dan mengirim ahli untuk mengikutinya ke lembah api guntur gagak emas. Namun,
Ratu Iblis kecil segera masuk, dan bahkan jika orang-orang di rumah Pangeran Huai bereaksi cukup cepat, ini juga akan menjadi kedua kalinya kamu masuk. Dengan kekuatan Ratu Iblis kecil, dia pasti bisa mencapai tanah leluhur gagak emas ketika mereka mengejar. Tanah leluhur gagak emas hanya mungkin jika Anda memiliki darah Kaisar Iblis dan memegang segel Kaisar Iblis. Setelah Ratu Iblis kecil masuk, bahkan jika orang-orang di istana Pangeran Huai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika mereka memaksa masuk, mereka mungkin mendatangkan murka jiwa gagak emas dan membakar mereka semua menjadi abu. Ketika Ratu Iblis kecil keluar dari tanah leluhur gagak emas, dia telah membangkitkan garis keturunannya dan membawa rekor dunia pembakaran gagak emas bersamanya. Bahkan jika semua orang di istana Pangeran Huai diberangkatkan, tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Jadi, tidak perlu khawatir ke arah ini. Ratu Iblis kecil tiba-tiba mengganggu upacara Ratu Iblis, mungkin belum tentu untuk memuja mantan Kaisar Iblis, tapi pasti ada alasan khusus dan alasan yang tidak boleh diketahui oleh kami. Jika itu benar terlebih lagi, saya pergi ke Golden Crow Thunder Flame Valley untuk membangunkan garis keturunan saya sesegera mungkin untuk mencegah malam panjang dan mimpi buruk, yang merupakan hal yang hebat. Dibandingkan dengan Yun Che yang hanya menebak-nebak, kata-kata Mu Feiyan masuk akal dan sempurna. Jika Ratu Iblis kecil benar-benar ingin pergi ke lembah api guntur gagak emas untuk membangkitkan garis keturunannya sesegera mungkin, maka dia pasti akan pergi dengan kecepatan penuh tanpa membuang waktu di perjalanan. Yun Che diam-diam memikirkan reaksi Pangeran Huai setelah upacara. Dia pergi dengan marah, dengan niat membunuh terhadapnya, tetapi langkahnya tidak terburu-buru ketika dia pergi, dan matanya penuh dengan kebencian yang mematikan, dan tidak ada terlihat khawatir. Jika itu yang dia takuti, dia harus segera pergi. Bagaimanapun, mengatur tenaga kerja membutuhkan waktu. Mungkinkah semua spekulasi dan kekhawatiran yang saya miliki ini hanyalah pemikiran berlebihan? Sekarang mereka berada di klanmu, wajar jika Mu Feiyan mengundang mereka untuk makan malam bersama. Saat meninggalkan rumahmu, malam telah tiba. Jalanan kota Kekaisaran Iblis juga mulai sepi, dan tampak lebih sepi dari sebelumnya. Kurang dari 1 mil jauhnya dari gerbang keluargamu, Yun Che tiba-tiba berhenti dan berkata dengan serius, "Ayah, Ibu, Xiao Yun, kamu kembali dulu. Aku ingin pergi ke lembah api guntur gagak emas." "Ah, kenapa?" Xiao Yun berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yun Qinghong mengerutkan kening, "Apakah kamu masih khawatir tebakanmu akan menjadi kenyataan?" "CR, bukankah kakekmu mengatakan bahwa meskipun semua kekhawatiranmu menjadi kenyataan, Ratu Iblis kecil tidak akan berada dalam bahaya," kata Mu Yurou lembut. "Apa yang kakek katakan memang benar, tapi intuisiku selalu buruk," kata Yun Che sambil mengerutkan kening. "Intuisi?" Xiao Yun membuka mulutnya. "Saya tidak pernah meragukan intuisi saya," Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, "karena itu telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali." Xiao Yun tampak bingung. Bab 590. Yun Qinghong merenung sejenak, tapi tidak menghentikan Yun Che. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Yurou, Xiaoer, kamu pulang dulu. CR dan aku akan pergi ke Golden Crow Thunder lembah api bersama-sama." "Tidak perlu." Yun Che melambaikan tangannya dengan cepat. "Ayah, mau tak mau aku ingin memastikan tebakan dan intuisiku. Ini bukan sesuatu yang berbahaya atau mendesak, jadi aku bisa pergi sendiri. Setelah upacara akbar hari ini, Yun kita keluarga pasti belum bisa tenang sekarang." Jenazah kakek baru saja resmi dipulangkan ke rumah. Semuanya menunggu ayah pulang dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Ini bukan waktunya meninggalkan kota. Tapi sekarang, istana Pangeran Huai pasti sangat membencimu, dan semua istana pangeran serta ketujuh keluarga itu juga membencimu. Jika kamu pergi sendiri, itu akan terlalu berbahaya. Jika tidak, biarkan Wei Yang Heyu pergi bersama. Mu Yurou berkata dengan cemas. Yun Che tahu bahwa mereka pasti akan mengkhawatirkan keselamatan mereka, jadi dia berkata sambil tersenyum santai, "Jangan khawatir, aku tidak akan mudah diperhatikan." Begitu suara itu turun, dia menarik napas, dan Liu Guang Leiyin diam-diam aktif. Dalam sekejap, aura energi misterius di tubuhnya seperti asap yang tertiup diam-diam oleh angin, melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 2 tarikan napas, ia menghilang tanpa jejak. Xiao Yun tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama.
Mata Yun Qinghong dan Mu Yurou sedikit bergetar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ah, ini, aura energi mendalam kakak laki-laki telah benar-benar menghilang. Xiao Yun membelalakan matanya dan menjerit tak percaya. Yun Ce jelas berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun energi yang dalam. Saat dia menutup matanya, dia tidak bisa merasakan kehadiran Yun Ce sama sekali. Sepertinya Yun Ce yang berdiri di depannya hanyalah bayangan ilusi. Bahkan dengan tingkat budidaya Yun Qinghong dan Mu Yurou, mereka hanya bisa merasakan aura samar yang hanya bisa digambarkan sebagai gumpalan. Ini adalah sesuatu yang sengaja mereka konsentrasikan untuk dideteksi, dan Yun Ce hanya berjarak 3 langkah dari mereka. Dalam situasi ini, dengan tingkat penyembunyian seperti itu, mereka tidak ragu bahwa jika itu normal, bahkan jika Yun Ce bersembunyi dalam jarak 10 kaki dari mereka mungkin tidak menyadarinya, bahkan jika mereka semua adalah praktisi yang kuat di alam Jiangxuan. Yun Ce berkata sambil tersenyum, keterampilan misterius ini disebut Liu Guanglei tersembunyi. Ia dapat menyembunyikan nafas seseorang dengan hampir sempurna, dan mengkonsumsi sangat sedikit. Dan penyembunyian nafas misteriusnya sama sekali tidak ditekan secara paksa, tetapi untuk membatasi nafas di dalam tubuh, tidak memiliki gangguan pada kekuatan misterius, tersembunyi, dan dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya kapan saja. Ada keterampilan magis yang luar biasa di dunia ini. Yun Qinghong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dengan pengetahuan dan tinggi badannya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat keterampilan penyembunyian yang begitu kuat. Pada saat yang sama, dia khawatir tentang keselamatan Yun Ce, yang juga melemah lebih dari setengahnya. Jika kamu bersikeras, silakan saja, perhatikan keselamatan, dan kembalilah lebih awal. Yun Qinghong tidak menghalangi Yun Ce lagi. Hanya dalam 3 bulan bergaul dengannya, dia sudah tahu bahwa Yun Ce bukanlah orang yang keputusannya mudah diganggu oleh orang lain. Terlebih lagi, dia sudah memiliki kepercayaan yang lebih kuat pada Yun Ce daripada kepercayaannya pada dirinya sendiri. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Jangan lupa, aku memiliki kristal Tianjue Hanjing yang diberikan oleh kakekku. Bahkan jika aku benar-benar dalam bahaya, dengan itu, aku pasti akan baik-baik saja, kata Yun Ce sambil ekspresi santai. Mata Mu Yurou masih penuh kekhawatiran, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk mencegahnya. Dia berkata dengan lembut, dengan kemampuanmu untuk menyembunyikan dirimu, kamu memang akan lebih aman sendirian. Ya, meskipun aku yakin kamu tidak akan berada di dalam bahaya, tapi aku masih tidak bisa khawatir kalau tidak. Oke, CR jauh lebih kuat dari yang kita duga. Yun Qinghong menepuk bahu Mu Yurou dan berkata dengan nyaman, lalu mengambil langkah maju, mengulurkan jarinya dan menyentuh alis Yun Ce. Dengan kilatan cahaya misterius lavender, dia perlahan menarik kembali telapak tangannya, dan gambaran yang jelas muncul di benak Yun Ce. Ini adalah lokasi lembah api guntur gagak emas dan seperti apa pintu masuknya. Yun Qinghong berkata, setelah Anda tiba di sana, jika formasi penyegelan yang dalam masih ada, langsung kembali saja. Jika formasi penyegelan yang dalam telah menghilang, jangan bertindak gegabah, kirim pesan kepadaku secepatnya. Ya, aku mengerti. Yun Ce mengangguk. Selain itu, Yun Qinghong ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, meskipun aku sepenuhnya percaya bahwa kamu mampu melindungi keselamatanmu sendiri, tapi, bahkan untuk mencegah ibumu khawatir, kamu mengirim pesan setiap setengah hari, 1 jam. Suatu kali, jika saya tidak mendengar kabar dari Anda selama lebih dari setengah jam, saya akan segera berangkat ke Golden Crow Thunder Flame Valley. Baiklah, aku pasti akan mengingat apa yang ayah katakan, Yun Ce mengangguk lagi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia percaya pada dirinya sendiri lagi, bahkan jika dia telah menunjukkan kekuatan aliran cahaya petir, mereka masih akan khawatir karena mereka adalah ayah dan ibunya. Pergilah, Yun Qinghong mengangguk sambil tersenyum. 2 kata yang sederhana dan ringan itu mencapai hatinya, tetapi mereka mengeluarkan lapisan riak hangat yang sulit dijelaskan. Ayah, Ibu, Yun Xiao, aku akan segera kembali. Yun Ce melayang dan berbalik. Dia sudah berada 10 kaki jauhnya tanpa merasakan sedikit pun fluktuasi energi yang dalam. CR, kamu harus hati-hati. Melihat Yun Ce dengan cepat menghilang ke dalam malam, Mu Yurou mengencangkan cengkramannya di tangan Yun Qinghong tanpa sadar. Suamiku, CR pasti akan, baiklah. Jangan khawatir,
dia baru saja pergi ke lembah api guntur gagak emas untuk memastikan tebakannya, dan dia tidak akan bertarung dengan siapapun. Kemampuannya hanya akan lebih kuat dari apa yang telah kita lihat dan bayangkan, dan pasti akan tidak ada bahaya. Yun King Hong menghiburnya. Aku tahu, tapi, Mu Yurou mengulurkan tangannya untuk memegangi dadanya, dan berkata dengan bingung, tapi jantungku masih berdetak begitu kencang, aku selalu merasa seperti... Oke, berhentilah berpikir terlalu liar. Yun King Hong berkata sambil tersenyum, anak-anak kita telah kembali selama 3 bulan, dan kamu hanya pergi sebentar, dan kamu sudah sangat bingung sehingga kamu tidak tahu harus berbuat apa. Lakukan. Jangan khawatir, CR akan kembali segera setelah dia pergi. Kita bisa kembali dan menunggunya dengan tenang. Mungkin dia akan kembali sebelum tengah malam. Untuk menyembunyikan keberadaannya sebanyak mungkin, kecepatan Yun Che hanya setengah dari kekuatan penuhnya, tapi jelas tidak lambat. Di bawah naungan ganda cahaya yang mengalir, guntur dan kegelapan, Yun Che langsung menuju ke utara sesuai dengan arah yang diarahkan oleh Yun King Hong. Kenapa kamu tiba-tiba begitu tertarik dengan Ratu Iblis kecil itu? Jasmine tiba-tiba bertanya, apakah karena dia cantik? Apakah sifat mesummu mulai gelisah? Kata-kata Jasmine menyebabkan tubuh terbang Yun Che miring dengan keras, dan dia meraung, tentu saja tidak. Itu karena tidak ada yang bisa terjadi pada Ratu Iblis kecil, jika tidak, situasi di kota Kekaisaran Iblis akan terbalik. Para pangeran dan pangeran itu yang menyerah ke istana Pangeran Huai keluarga penjaga akan berpuas diri, tetapi keluarga Yun kita pasti akan sangat tertekan, dan tidak akan lama lagi keluarga Yun akan lenyap. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Meskipun ini hanya tebakan, kemungkinan besar akan mempengaruhi hidup dan mati Ratu Iblis kecil. Kita harus memastikannya apapun yang terjadi, dan kita tidak bisa mengambil risiko 1 dari 1.000.000. Meskipun penjelasan Yun Che sangat serius, beralasan dan masuk akal, tanggapan Jasmine adalah cibiran yang sangat menghina. Hah, apakah itu salah satu alasan penting mengapa kamu melihat seluruh tubuhnya? Yun Che tahu betul bahwa dia tidak bisa menghapus atribut setan seks. Dalam pikiran Jasmine tidak peduli apapun yang terjadi. Dia sama sekali tidak membantah, melihat ke depan, dan diam-diam dan hati-hati berpikir, mungkinkah memang ada alasan sekecil itu? Lagi pula, dia begitu banyak memanfaatkannya malam itu. Ahem. Ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu, kata Jasmine dengan tenang. Apa? Setengah dari racun iblis di jiwaku telah dimurnikan. Setengah. Benarkah? Semangat Yun Che terguncang, dan dia tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya. Dari suara Yun Che, Jasmine menangkap emosi gembira yang dibawanya secara tidak sadar. Dia bersenandung lembut dan berkata, sudah hampir 6 tahun sejak aku bertemu denganmu. Tidak ada keraguan tentang racun iblis di tubuhku. Hal yang paling beracun di dunia-dunia, hanya butuh waktu kurang dari 6 tahun untuk memurnikan setengahnya. Itu layak untuk mutiara racun langit. Jika aku tidak harus mengambil tindakan secara paksa beberapa kali selama periode ini, mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk melakukannya. Buatlah lebih pendek. Hebat, Yun Che berkata dengan gembira, semakin sedikit racun iblis yang tersisa, semakin mudah untuk ditekan dan dimurnikan oleh mutiara racun langit. Butuh waktu kurang dari 6 tahun untuk tubuh jiwa beracun menjadi setengah murni. Apa itu tersisa? Setengahnya, hanya perlu 2 hingga 3 tahun. Tidak, Jasmine menyipitkan matanya dan tersenyum ringan, dengan kecepatan pemurnian mutiara racun langit saat ini, separuh racun yang tersisa hanya akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Tentu saja, premisnya adalah saya tidak menggunakannya kekuatanku yang dalam secara gegabah selama periode ini. 1 tahun, ini memang kabar baik, dengan kata lain, Anda dapat pulih sepenuhnya setelah 1 tahun. Itu masih jauh dari cukup. Jasmine mencibir, 1 tahun kemudian, hanya racun iblis yang akan dimurnikan sepenuhnya. Jangan lupa, aku hanyalah jiwa yang bergantung pada garis hidup dan tubuhmu. Jika aku ingin sepenuhnya pulih, kamu masih membutuhkan Suan dan di atas level bas Suan, 70 kg kristal ilahi berurat ungu, dan bunga udumbara netherworld. Kamu tidak akan melupakan semua ini, kan? Tentu saja aku belum melupakannya, Yun Che berkata dengan cepat, maksudku adalah, setelah racun iblis dimurnikan sepenuhnya, bisakah kamu menggunakan kekuatan misteriusmu sesuka hati? Petik 2 titik titik titik. Itu benar, jawab Jasmine, suaranya tanpa emosi. Apakah kamu berencana meminjam kekuatanku tanpa kendali ketika saatnya tiba?
Bukan itu masalahnya, Yunce berkata, aku berpikir bahwa pada saat itu, kamu akan mencari kristal ilahi berurat ungu dan bunga udumbara netherworld sendirian, lagi pula, kamu sangat kuat, kamu pasti lebih baik dalam mencari daripada aku. Jauh lebih cepat. Tidak, Jasmine menjawab dengan acuh tak acuh, jiwaku tidak hanya melekat padamu, tapi terhubung dengan garis hidupmu. Sebelum aku membangun kembali tubuhku, aku tidak bisa terlalu jauh darimu, aku juga tidak bisa terlalu jauh darimu, Panjang. Jika tidak, kekuatan jiwa akan melemah secara permanen. Itu bagus. Yunce menghela nafas lega. Melati, aku takut suatu hari setelah 1 tahun aku bangun dan kamu diam-diam pergi. Kalau begitu, aku pasti akan sangat kesepian dan sedih. Yunce melihat ke depan dan berkata perlahan. Jasmine mencibir, apa menurutmu bujukan gadis seperti ini akan berhasil padaku? Aku memang akan segera pergi setelah aku pulih sepenuhnya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pergi diam-diam. Sebelum aku pergi, aku akan mengajarimu keterampilan misterius Dewa Bintang seperti yang aku janjikan sebelumnya. Lagi pula, aku tuanmu, dan kamu menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di alam iblis ilusi atau benua Tianxuan yang akan menjadi sainganmu. Kemudian kamu dapat hidup bebas di dunia, menjadi semegah yang kamu inginkan, dan tunduk kepada siapapun yang kamu inginkan, tidak peduli seberapa besar keinginanmu. Jumlah wanita sama banyaknya dengan jumlah wanita. Setelah itu, secara alami kami tidak berhutang apapun satu sama lain dan tidak akan pernah bertemu lagi. Petik 2. Petik 2. Angin malam bertiup menerpa wajahku, sedikit sejuk. Kata-kata Jasmine dengan jelas memberitahunya, pada hari dia pulih sepenuhnya, dia bisa membuatnya tak terkalahkan. Ini adalah 4 kata mimpi, tapi ketika diucapkan dari mulut Jasmine, itu adalah kebenaran tanpa kepalsuan, tapi itu tidak membuat Yunce tersenyum atau terlihat bahagia. Dia tidak berbicara lagi, menghadap angin malam, langsung menuju ke utara, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah meninggalkan lingkup kota Kekaisaran Iblis. Bersambung.